menjalani sama dengan establish menjalani. Kalau bisa juga menggali hingga know the truth. Ketika know the truth itu sama dengan establish the present. Jadi yang pelajaran kemarin malam ya. Lalu yang kedua kita belajar bagaimana salah satu yang harus diingat adalah apa, saudara-saudara? Yang kemarin malam itu? Sabat. Pekerjaan 6 hari kerja dan hari Sabat atau kuasa penebusan dan kuasa penebusan. Oke, terima kasih. Jadi hari Sabat dan hari Sabat ini bukan cuma hari Sabatnya, tetapi harus untuk tahu hari Sabat 6 hari kan, Mem? Iya. Dan iya, hari Sabat ini adalah tanda penciptaan dan penebusannya. Iya. Oke. Dan kutipan kemarin kita adalah ya, buka dulu kutipan. Kita nggak perlu takut apa yang akan terjadi di masa depan kalau kita ingat apa yang Tuhan sudah tuntunkan pada kita sampai sejauh hari ini. Ya. Dan salah satunya yang konteks kita yang jangan tidak lupa adalah hari Sabat kan. Jadi kita kalau nggak lupa, kalau kita tidak lupa hari Sabat, artinya kita ingat tuntunan Tuhan selama 6 hari, kita pasti akan dapat rest kan, memangnya. Jadi ini yang kemarin. Mari kita belajar yang hari ini ya. Mari kita buka Yesaya 28 ayat 10 sampai 12. Oke, mari kita lihat nomor 1. Harus prinsip, ini cara Tuhan ya, cara Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya selalu prinsip dibandingkan prinsip. Garis dibandingkan dengan garis. Sedikit sini, sedikit situ. Apakah ini saudara-saudara? Caranya? Iya, Gridi. Oke, ini caranya. Jadi artinya kalau begitu gambarnya. Kalau garis demi garis, paling nggak ada berapa garis yang Osya? 2 kan?
ada 2. Kak Oma Ali. Paling nggak ada 2 gini kan? Line upon line. Gini kan? Iya. Nih. Line upon line. Ini kan? Misalnya ini garis history. Ini yang future, betul? Ini yang kita belajar selama ini kan? Untuk garis yang sejarah menentukan yang masa depan. Setuju? Iya, setuju, Bibi. Oke. Kita mau tanya sekarang ya. Kalau begitu, kalau semuanya paling nggak 2 garis, kejadian ada 2 garis juga kan? Iya. Oke, Bibi. pertanyaannya sekarang yang harus dijawab masing-masing adalah apa 2 garis di buku kejadian, boleh? Pertanyaannya, boleh ini saudara-saudara? Pertanyaannya, Mem Olsya bisa mengerti pertanyaannya? Oma Alin? Boleh. Oke. Silakan dijawab apa 2 garisnya ya, kalau sudah dapat. Kasih 30 detik dulu ya, buat mikir dulu ya. Udah pakai. Oke, kita mulai dari Om Enal dan Tante Ola. Apa Om Enal dan Tante Ola 2 garis di buku kejadian? Bagaimana dengan Om Konyet? Masih mikir deh, belum dapat. Kalau Mem Olsya? Halo, Bibi. Ya. Mau coba jawab entah benar atau salah. Kalau di buku kejadian, kita mau ambil di buku kejadian pertama itu mengenai penciptaan dunia, lebih khusus Taman Eden itu di pertama di zaman penciptaan, dan di waktu kemudian yang kedua, garis kedua itu Tuhan akan pulihkan Taman Eden yang sudah rusak. Oke. Ini Mem. Dan Oma Alin. Apa 2 garis di buku kejadian? Kejadian. Oh, ini yang kejadian 3:15 gitu ya. Kejadian berapa? 3:15 itu. Oh, Yang Tuhan bilang akan meremukkan kepala setan toh. Iya. Terus di garis kita setan akan diremukkan. Oke. Enak sih. Ya, mantap. Oke. Bentar ya, mau ambil cas. Sudah disampaikan. Sudah. Oh iya, makasih saya. Mama, apa Ma? Kayak Mem Ol, oke. Brother Alex.
Kalau di saya tetap ada histori dan future juga dalam buku kejadian. Oh, berarti ada history dan future juga gitu? Iya, benar, Alex? Tapi saya lebih condong kepada cause and effect. Cause and effect. Terima kasih, Brother Alex. Kalau sayang, Belum dosa dan sudah dosa. kalau Ipin, Belum ada Michi. belum ada. Oke, mari kita lihat. Michi. Ya, Michi boleh permisi. boleh, silakan. Michi Oke. botol. Hah? Oh, botol. Oke, sorry. Akhirnya boleh permisi ke kayaknya. Oke, 2 garis di buku kejadian yang kita sesuai konteks kita pelajari, apakah kita belajar bahwa ada 6 hari dan ada hari ke-7. Kalau sesuai konteks, setuju nggak Oma Alin ini? Setuju. Jadi semua jawabannya nggak ada yang salah ya, tapi kalau sesuai konteks kita, 6 hari dan hari ke-7, betul? Heeh. Jadi Oma Alin berdasarkan history kegiatan saya dari 6 hari menentukan saya rest nggak di hari ke-7. Setuju nggak Oma? Setuju. Mem Olsi bisa lihat itu? Yang kemarin malam kita tekankan. Iya, Bibi. Om Konyep bisa lihat Om Konyep? Ya, bisa. Ya? Ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Ini 2 garisnya ya. Oh, bagaimana kalau misalnya history 6 hari kita nggak mengungkapkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Kita nggak akan bisa dapat rest di hari ke-7. Ya. Sorry ya. Oke. Mari kita lanjut. Yesaya 28:11. Yang kabarkan orang apa berdasarkan 28:11? Brother Alex? Orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang-orang yang lidahnya gagap. Orang-orang yang tidak pergi belajar di guru-guru dunia. Apakah yang dipakai Tuhan yang seperti ini kan? Betul? Dan CRC. Iya ya, sorry Oma. Thank you. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati kan, yang nggak mau cari dia punya keuntungan, tapi bagaimana keuntungan Tuhan walaupun dia sendiri bukan orang yang terkenal di dunia ini ataupun mendapat gelar-gelar berharga di dunia, itu yang dipakai Tuhan ya. Lalu ayat 28 dibilang kalau kamu belajarnya pakai cara ini atau belajarnya sesuai konteks kita 6 hari ke-7, kita selalu bandingkan bagaimana history kita di 6 hari, itulah hari Sabat kita, kamu pasti mendapat apa, Oma? Rest. Kalau cara kita seperti ayat 10 dan 11, ya, kita pakai caranya line upon line, kita bandingkan 6 hari dan hari ke-7, lalu kita enggak cari gelar-gelar dunia. Tuhan bilang kalau cara kamu seperti ini kamu dapat rest dan dapat apa? Refreshing. Ya. Seperti artinya ini hari Sabat kan? Jadi kalau misalnya caranya mantap, mau selalu membandingkan begitu. Jadi kalau pakai pola perbandingan, dapat rest nggak? Apakah dapat rest? Dapat. Dapat. Ya. Kalau tanpa pola perbandingan, dapat rest nggak? Enggak. Tidak. Betul? Setuju ini?
Setuju, Gigi. Dan kita tahu refreshing ini lettering kan? Betul? Coba kita mau tanya beberapa orang aja ya. Kalau kita gabungkan ayat 10, 11, dan 12. 11 yang Bunda Alex yang pendidikan kan? Nggak ada pendidikan kan? Ya. Yang Bunda Alex jelaskan tadi. Dan ayat 12, apa kesimpulannya? Boleh? Pertanyaannya bisa, kita pilih beberapa orang ya. Oke, mari kita lihat. Tanya sama Om Konyet. Om Konyet apa kira-kira kalau digabung? Kalau di ayat 11 nggak sekolah, di ayat 12 kalau pakai pola 10-11 dapat rest. Artinya apa? Orang-orang yang tidak ke sekolah tinggi, yang lidah gagap, mereka ini yang akan bawa kekabaran. Terima kasih Om Konyet. Bagaimana Om Enal dan Tante Ola? Apakah ada jawaban? Kalau kita gabungkan, apa artinya, kesimpulannya? Masih berpikir. Oke, masih berpikir. Terima kasih Om Enal. Bagaimana dengan Kak Rejuen? Kalau ayat 11 tadi, orang-orang yang tidak berpendidikan, dan kalau ayat 12 dapat rest, atau refreshing, atau lettering, artinya? Jangan putus ya. Oke, Kak, coba kita mau tanya satu lagi. Mem Olsya, apa artinya Mem? Artinya orang-orang yang akan mengabarkan tentang hari Sabat itu orang-orang yang bukan berpendidikan, dan ketika mengabarkan pekabaran ketiga tentang hari Sabat, orang yang mengabarkan itu sudah melakukannya dan dia akan mendapat kecurahan Roh Kudus untuk dapat memberitahukannya. Ya, terima Dapat kasih. memberitahukannya. Makasih. Sama-sama, Mem. Oke, terima kasih. Bagaimana terakhir Kak Chen apa Kak Chen kesimpulannya Kak Chen? Yang kita gabungkan 11 dan 12, kesimpulannya apa ya? Tidak berpendidikan, orang yang akan dipakai Tuhan kan? Ini berhubungan dengan RSC atau gimana? Ya, berhubungan dengan res, digabungkan Kak Chen. Lalu sobat-sobat digabungkan, apa hubungannya dengan res? Kita bisa jawab lagi letternya aja. Boleh Kak, mana-mana Kak, coba Kakak, apa yang Kakak bisa? Oh iya, jadi kalau misalkan 11-12 digabungkan, ya kita akan dapat refreshing kan. Refreshing itu kita ingat apa ya, 11-11 itu kabaran yang akan dibawakan oleh nelayan modern ya. Oke. Nelayan modern ya Kak Chen? Iya. Jadi, saudara-saudara, apakah yang nggak berpendidikan, yang nggak belajar di pendidikan dunia adalah yang akan mendapat rest? Setuju? Iya. Om Enal setuju itu Om Enal? Iya, setuju. Karena ada di ayat lain, dia mengatakan di 1 Korintus 1 ayat 27-28 mungkin ya. Orang-orang bodoh akan mempermalukan orang-orang yang pintar. Betul.
Orang yang tidak memiliki. Yang tidak berpengetahuan, kalau memang dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, ya mereka akan dipakai oleh Tuhan. Betul. Orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang mendapat rest, betul? Atau Ya. betul? Iya. Atau lettering. Artinya lettering tidak akan jatuh di sekolah-sekolah dunia. Setuju? Ya, setuju. Bagaimana? Yang lain? Setuju nggak ini? Kak Chan setuju ini? Itin Ya. setuju? Ya, setuju. Apakah salah satunya Itin adalah tinggalkan sekolah karena nggak ada lettering di situ? Dan anak-anak present truth yang lainnya tinggalkan sekolah karena nggak ada lettering di situ. Dan kalau orang-orang dunia nanti di akhir zaman akan berbondong-bondong cari tempat yang ada airnya di atas gunung, dan kita yang sudah tahu di situ nggak ada air, terus kita tinggalkan sekolah, lalu kita nggak daily Bible study, anak-anak kita terlebih, itu kemarin itu kan, jadi kita tinggalkan semua kita profesi-profesi. Tapi habis itu kita nggak menempatkan diri kita di lettering, ada gunanya nggak kita tinggalkan tempat yang nggak ada letteringnya? Bagaimana Kak Chen? Betul kan Kak Chen? Udah. Nggak ada gunanya nih. Nggak ada gunanya, ya kan? Anak-anak kita bebaskan lah. Ini nggak ada gunanya nih belajar semua. Lalu anak-anak kita nggak dukung untuk daily Bible study. Apakah ada manfaatnya kira-kira kita berhentikan sekolah kalau kita nggak isi anak-anak kita lagi dengan lettering setiap hari? Itu kan? Ya. Pak Konyep, silakan Om Konyep. Lettering itu sama dengan Roh Kudus ya? Firman ya, betul. Oh, firman ya. Dan firman adalah rohnya kan, Om Konyep. Iya. Oke. Kasih deh ya. Jadi saudara-saudara kita harus memang lihat kan dari sini kita kita bisa pakai ayat ini sebagai alasan kenapa kita nggak sekolah lagi, ya kan? Ini kita nggak sekolahnya bukan karena semuanya nggak sekolah, kita juga nggak mau sekolah lah. Kita kan mau update dengan gaya orang-orang yang hidup di akhir zaman. Tapi nanti kalau ada perubahan lagi, aduh kayaknya salah harus sekolah lagi. Memang nggak ada prinsip kan orang-orang kayak gitu. Cuma ikut-ikut aja. Nggak tahu kenapa kita nggak sekolah, tinggalkan hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Ya, apakah Mem Olsya bisa jelas, Mem Olsya, tentang ini, Mem? Bisa, Gidi. Ya. Jadi kalau kita memang benar-benar mau jadi pekabar malaikat ketiga, kita tuh setiap langkah itu nggak buta gitu loh. Kita ada alasan berdasarkan fondasi prinsip. Bukan karena saya nggak suka sama seseorang di sekolah, makanya saya keluar. Contohnya, saya keluar gereja bukan saya ada sakit hati di gereja, karena memang gereja nggak ada lettering, kan? Itu salah satu contohnya, kan? Banyak orang yang karena agendanya sendiri keluar dari gereja, semuanya nggak ada lagi di sini. Pokoknya kalau ikut Tuhan, ada agenda pribadi, goodbye. Apalagi kalau agendanya itu nggak terpenuhi, aduh sakit hatinya bukan main ya. Dan akan cari alasan demi alasan. Karena dia adalah servant of sin, bukan servant of God. Pastikan di mana kaki kita berpijak. Ya, kita ini hambanya daging atau kita hambanya Tuhan yang mau jalankan agenda Tuhan kita, atau kita jalankan agendanya setan melalui daging kita.
Itu kita harus tanya setiap hari kan Kak Chen, Om Alin, Om Konyet, Om Enal, dan Tante Ola. Sampai sejauh ini, apakah kita turning back? Apakah ketika orang lain turning back, kita juga turning back? Turning back itu artinya ketika orang lain mundur, apakah kita ikut mundur? Apakah yang kemarin adalah kita nggak kehilangan siapa-siapa kalau orang yang nggak ada itu nggak cinta kebenaran, kan? Betul nggak, Chen? Halo, Gedi. Ya kan? Silakan. Jadi kalau orang memang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, biar siapapun mau undur, siapapun mau ini, orang tetap, kalau memang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bukan cuma ikut rame. Karena kalau kita berpikir begini, Gidi, kita suka sekali semua tinggalkan kita pekerjaan, tinggal tunggu waktu. Kita renung-renungkan Tuhan, seandainya kita keluar dari kita petugas, kita tidak dapat lagi apa-apa Tuhan, tapi kita mau mengikut Tuhan, itu memang betul-betul harus mengikut Tuhan, karena tidak ada guna semuanya ketika orang tinggalkan ini, tinggalkan itu, tapi orang tetap masih ada dosa di orang pikiran. Satu saja Anda akan selamat. Nah itu kita punya prinsip yang sekarang yang ada itu. Yeah. Makasih untuk firman-Nya. Puji Tuhan yang Olsha. Ya. Jadi itu yang kita harus ingatkan terus ya. Bring into remembrance, ya kan? Walaupun kamu sudah tahu, tapi ini harus diingatkan, ya kan Kak Chen? Betul. Ya. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa enak nggak tinggal sama, lebih suka tinggal sama orang yang apa adanya atau orang yang munafik? Apa adanya. Harapannya. Betul. Apakah saudara-saudara senang nggak? Kita reason ya. Aduh, sedih banget ya kalau kehilangan. Tapi kehilangan teman-teman yang dulu seperjuangan. Ya, nggak enak sekali kehilangan. Apa dulu sama-sama, kalau lu lihat foto-foto, aduh sedih sekali. Ya, kayaknya, aduh kenapa? Kayaknya mau dibikin, ayolah, apa sih yang buat kamu enggak jadi nggak enak di sini? Kayaknya mau diselesaikan gitu lah ya. Tapi apakah kalau mau dilihat itu semua kayaknya buang-buang waktu? Karena ternyata masalahnya orang itu nggak cinta kebenaran. Di sini bukan, di Present Truth ini bukan adalah restoran yang akan meningkatkan dia punya servis pelayanan yang kayak disesuaikan ya. Kalau orang ini mau mejanya bulat, kita bikin bulat. Kalau orang ini sukanya meja panjang, kita bikin panjang. Apakah seperti itu? Kita punya M-Shop Group? Brother Alex? Enggak kan? Itu Apa, Brother Alex? bisa mengisi selera tidak boleh. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi, ya. Jadi, enggak heran orang-orang yang dikiranya ini masih social club. Ini bukan social club sama sekali. Orang yang masih kira ini social club di mana saya punya keinginan, kepentingan harus diikuti, ya, bukan cari apa keinginan dan kepentingannya Tuhan sama-sama, semuanya akan kecewa di sini. Karena tempat belajar ini nggak ada rencana untuk menjalankan agenda pribadi daging, betul, saudara-saudara? Ya, benar.
Betul deh. Gak ada satupun yang akan jalankan agenda pribadi daging kita semua, nggak ada. Dan kalau Tuhan ungkapkan, ternyata kamu masih agenda pribadi dagingmu yang nggak sesuai kehendak saya. Kalau saya gagal, saya benar-benar akan kecewa berat. Tetapi kalau saya lihat, aduh ternyata saya busuk, terima kasih Tuhan, saya akan maju lagi. Apakah kita nggak mau merangkul orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk sama-sama merangkul? Karena apakah kita semua di sini ada yang sudah mantap kira-kira? Oh saya sudah saya sudah dimeteraikan. Apakah ada yang segitu? Sehingga kita sekarang nggak mau saling merangkul, Brother Alex? Merangkul prinsip ya, bukan merangkul, saya mau senang kamu ya, enggak kayak gitu. Jadi itulah saudara-saudara ya, ini yang kemarin ditekankan prinsipnya ya, bahwa kita semua di sini ini hidup berdasarkan prinsip, bukan perasaan. Ya? Dan jangan heran bahwa kita ini akan terus lebih lama, lebih sedikit, sampai orang bilang, tuh kan kayaknya salah dorang, tambah sedikit dorang, itu yang live by sight. Jangan dengarkan orang yang nggak pernah baca firman, karena mereka hidup lewat pemandangan apa yang mereka lihat semua. Nuh aja cuma 8, betul? Apakah yang bangun Bahtera banyak? Tetapi yang masuk cuma 8 kan akhirnya. Begitu juga kita punya tempat pembelajaran ini, saudara-saudara. Ya? Ya? Apakah bisa mengerti semua saudara-saudara ini? Karena di depan mau shaking. Bisa ya. Kan? Intinya ya, apa yang kita sudah belajar tiap hari, walaupun sudah banyak, kalau kita tidak hidupkan, sama aja mau dimanapun itu. Sekarang perjuangan kita adalah mau hidupkan apa yang kita udah tahu kan? Itu dia. Betul. Ya. Jadi, saudara, sekarang ini waktunya 6-7. Dan saudara-saudara dalam kita 6-7 itu maksudnya 6 bekerja keselamatan, 7 rest. Dalam proses ini, orang-orang yang nggak sanggup 6-7 akan semua Tuhan geser. Jadi jangan heran dengan proses Tuhan. Itu dia. Kalau kita tahu proses Tuhan seperti ini, ya Brother Alex ya, walaupun siapapun ya Brother Alex, mau anak, mau suami, mau istri ya Brother Alex, maju terus ya Brother Alex. Tinggalkan saja. Ya, kita harus benar-benar ini. Asal diri sendiri dia selamat dulu. Dan kita berdoakan, Tuhan semoga dengan saya punya pilihan yang tegas saat ini, saya akan bisa tolong suatu saat kan Brother Alex. Kita nggak tahu kan bagaimana Brother Alex. Kita orang punya tutup pintu atau apa, kita nggak bisa judge, tapi kita tahu kalau lama-lama seperti itu, kita tahu akhirnya. Ya? Kita bukan yang tentukan, kita bukan Tuhan kan yang tentukan waktu tertutup pintu orang, bukan itu. Betul. Kita bisa tahu ciri-cirinya kan Oma? Betul. Ya. Ini yang kemarin ditekankan ya teman-teman, untuk kita semua untuk ingat bahwa kita ini dalam pergerakan pemurnian. Kita sendiri masih banyak yang harus dimurnikan. Ya kan? Kita semua masing-masing banyak yang harus dimurnikan. Tapi hanya orang yang nggak submit, rendah hati untuk dimurnikan, nggak bisa bertahan. Itu dia. Jadi kalau Tuhan izinkan dalam pemurnian masalah apa semua, ayo kita jalani semua dengan Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Ya, jangan pernah mundur, maju dengan Tuhan. Ya, apakah saudara-saudara bisa ikuti ya sejauh ini? Saya enggak. Iya. Inilah, ya maksudnya bagaimana ya kita mau bilang. Kadang kan orang di sini belajar itu banyak cara yang orang lakukan kan. Memang tidak ada alasan untuk kenapa tidak belajar. Tapi itulah, kadang orang menjudge orang itu
langsung karena by side-nya itu kan, tidak belajar. Padahal orang nggak tahu apa yang dilakukan setiap hari. Kita disuruh kan menggali yang sudah ada. Kadang orang kayak kita lah kayak terbebani dengan kerjaan rumah tangga, terus kita belajar, kita mereview kembali sendiri, streaming. Tapi kadang orang lihat dari pandangan mata, langsung bilang, sudah tidak belajar apa. Tapi orang enggak melihat secara nyata apa yang dilakukan gitu loh tiap hari. Begitu, Cik. Jadi Oma Alin, yang paling penting adalah bagaimana menghidupkan aja itu. Oma Alin, yang paling penting sekarang apakah apa yang Tuhan lihat di 6 hari hidup Oma Alin dengan Tuhan, kan? Iya, kita kan tidak mempertanggungkan keselamatan kita kepada orang, tapi kepada Tuhan. Itu dia. Ya, jadi kalau misalnya Oma Alin memang bikin apa yang di mata Tuhan benar, ya bikinlah untuk itu dia. Karena banyak orang juga udah berkuar-kuar, jangan ini. Pada kenyataan kehidupannya, apa yang dia bilang jangan, itu yang dia buat gitu loh. Ya. Jadi Oma Alin, apakah yang paling penting kita bikin apa yang kita tahu, kan? Jadi kalau misalnya orang ada bilang apa, yang penting kita kita selalu selidiki hati kita motifnya murni, apa semua, maju terus. Betul? Iya. Ya enggak? Jadi semua kan dipertanggungjawabkan sama Tuhan, kan, Oma Alin? Jadi betul, kan kepada manusia. Kalau misalnya orang ngomong A sampai Z, sudahlah. Kita tahu kan, kita akan hadapin itu yang lebih parah di depan Oma Alin. Karena kita akan hadapin orang-orang yang by side semua. Jadi ya, semua pembicaraan yang nggak sesuai dengan apa yang terjadi, itu semua latihan ya Om Alin. Untuk sekali, itu. Latihan apa nanti yang terjadi, itu aja Om Alin. Maju terus aja Om Alin. Ya. Oke. Terima kasih Om Alin udah share juga. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Oke. Yang penting selalu panas ya Om Alin. Selalu panas. Dan apa? Amin. Iya, Cip. Selalu bergantung sama Tuhan dan selalu pakai pray. Jadi tadi dapat rest, kan? Kita tadi ngomongin rest, kan? Atau refreshing atau let rain, kan Om Alin? Iya. 8 bilang, datang padaku kamu yang beban berat. Artinya 6 hari kalau tidak datang sama Tuhan, jadi apa Om Alin? Lupa. Berdasarkan ini, kalau nggak datang sama Tuhan selama 6 hari, jadi apa? Letih lesu. Apakah labor ini kan, kerja ini kan 6 hari, kan? Kan? Jadi kalau tidak datang sama Tuhan, heavy laden, betul? Artinya banyak orang yang 6 hari, betul? 6 harinya enggak berjalan sama Tuhan. Enggak come kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara setuju? Makanya 6 hari dalam hidupnya rasa beban sekali, enggak ada sukacita sekali, uring-uringan terus. Karena enggak datang sama Tuhan. Boleh? Ya. Memang saya bisa ya? Iya, Gede. Lalu Tuhan bilang, makanya 6 hari datang sama saya. Tuhan bilang, baru pasti, ini sayanya Tuhan ya, saudara-saudara. Datang sama saya, maka saya akan, I will give you rest. Apakah kalau saya rasa terbeban,
dalam hidup karena saya enggak pernah datang kepada Tuhan. Itu tanda-tanda ciri-cirinya, saudara-saudara. Apa yang kita bikin sekarang? Pertanyaannya itu aja. Kalau dia punya gejalanya Kak Chen, dingin-dingin, terus keluar-keluar ingus, itu apakah artinya sakit flu lah, misalnya dibilang flu kan, Om Kak Chen? Oh ini kamu flu, betul Kak Chen? Tuh, dan kita tahu kan flu itu mau keluarkan sesuatu yang di dalam paru-paru kita kan. Begitu juga kalau misalnya dalam hidup, aduh kita rasanya beban, ini semua beban. Artinya apa Kak Chen? Ada yang mau dibersihkan. Atau enggak, kalau berdasarkan Matius 11:28 enggak apa Kak Chen? Kalau enggak datang kepada Tuhan kan Kak Chen? Artinya dalam 6 hari enggak ada Tuhan sama sekali, hari ke-7 mau datang ke rumah Tuhan, gimana? Apakah Tuhan punya hari Sabat tuh kayak amusement park gitu ya? Amusement park itu apa ya? Taman bermain gitu. Aduh, kalau saya sudah mulai jemu, saya mau datanglah ke rumah Tuhan. Apakah seperti itu? Begitu Beralex? Taman bermain anak-anak itu? Saya masih ingat sekali dulu kan anak-anak kan, aduh 5 hari sudah sekolah, 7 gitu kan. Oke, hari Minggu kita main ya. Main di tempat bermain karena udah beban, udah penat. Apakah itu hiburan? Bagaimana saudara-saudara? Terus habis itu apakah lihat ya, polanya setan ini nggak ada yang selamanya gitu ya. Dia akan buat orang tergantung. Gitu. Makanya stres, cari pelarian. Nggak kelar-kelar. Tapi kalau Tuhan bilang, saya kasih kamu rest. Apapun kamu punya masalah dalam kehidupan, rest terus. Apakah ini membutuhkan ketergantungan kayak apa rantai yang udah dilas ya, Mem Olsya? Mem Olsya bisa lihat. Halo, iya gini. Dan tadi jawab cuma mic nggak dibuka. Nggak apa-apa, Mem. Nggak apa-apa. Ya. Wih. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat lagi. Ini ya. Ini kayak gini-gini kita renung-renungkan aja, saudara-saudara. Bagus sekali. Kita ambil kutipannya dulu. Orang yang terbeban karena apa? Terbeban karena apa, Itin? Dosa. Artinya selama 6 hari dosa, kan? Nggak datang ke Tuhan buat mulus. Apakah juru selamat kita adalah solusi dosa sebenarnya? Makanya kita harus datang ke Tuhan, kan? Itu dia. Jadi orang yang heavy laden itu karena dosanya. Dosanya sendiri atau orang lain? Sendiri, Ceng. Itu dia. Artinya mau orang jungkir balik, mau orang Om Alin naik pohon kelapa terus jatuh, mau dunia lagi gempa bumi, kalau saya enggak ada dosa di dalam saya tetap rest. Bisa nggak itu? Lihat itu. Artinya kalau saya bisa-bisanya jadi stres, terusik karena perbuatan di luar saya ada sesuatu yang sama kayak yang di luar. Kak Chen bisa lihat tuh Kak Chen, kita nih mau aku pikir-pikir aduh Tuhan.
Ini mau hadap dunia kan Kak Chen? Wih, makanya Tuhan kasih masalah demi masalah. Ayo, kamu bagaimana kamu tindaki masalah ini? Bagaimana kamu tindaki masalah ini? Ini. Kita rasanya terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat hadapin ini. Gimana? Iyalah kamu pakai Tuhan bilang, iyalah kamu nggak pernah datang ke saya. Datang coba ke saya, Tuhan bilang. Kenapa kamu selalu pegang beban itu sendiri? Kasih sama saya. Kerja sama saya. Betul Om Alin? Jangan kerjakan sendiri. Makanya kamu punya beban hidup berat sekali. Jadi ya, nggak pernah dapat rest. Dapatnya beban berat sekali. Jadi kayaknya, aduh kita mau tinggalkanlah tempat ini, tempat itu, tempat anak. Karena kayaknya beban gitu kan. Pas pindah kemana-mana, beban semua. Iya, karena kamu nggak mau datang ke Tuhan. Karena apakah yang, contohnya kita tinggalkan kota, Om Alin, apakah daging ini masih dibawa ke country, Om Alin? Betul. Jadi masalahnya bukan tempat, bukan mana. Masalahnya adalah kita punya daging. Tetapi kalau kita di kota, daging kita makin kuat. Kayak disiram bensin. Tapi kalau kita di country, Tuhan ungkapkan dagingnya, aduh, ternyata kotoran-kotoran kota semua isinya. Kak Chen bisa begitu, Kak Chen? Dan orang yang bodoh sekali nggak? Kalau misalnya di country diungkapkan Tuhan, terus habis itu disimpan lagi ke sudut hati paling dalam, bagaimana? Ya, di detox. Betul? Ya, jadi kalau Tuhan ungkapkan, keluarkan aja lah semua. Biar bersih, di detox cleansing kan, Kak Chen? Ya, Ikin. Ada mau tanya? Enggak, jangan bantu koreksi itu CB. Oh, heavy ya, heavy ya. Thank you. Dengan dipilih dan laden. Cuma laden. Thank you. Oke, mari kita lihat ya. Jadi, ini ya kan? Mari kita gambar sedikit ya. Ini yang Om Alin kemarin bilang juga ya. Dibilang di sini work out your own salvation. Apakah work itu 6 hari kan? Iya, betul. Kalau work out your own salvation saja, cuman ayat 13 saja, hasilnya pasti heavy laden. Setuju? Makanya kalau mau bikin, bagusnya ini line upon line tadi ya. Makanya di sini hari ke-7-nya apa? Hari ke-7-nya no rest. Walaupun pelihara hari Sabat nggak ada gunanya. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa hasilkan rest, Dang? Harus work juga, betul? Karena 6 hari nggak bisa kan lepas dari work, Itin? Betul kan? Ya kan? Harus workout juga. Workoutnya pakai apa? Workoutnya jangan cuma 13, 14. Kamu cuma workout menampilkan keluar, tetapi yang kerja di dalam Bapa yang work in you. Yang itu 12 dan 13 aja, bukan 14. Oh, 12, 13? Yep. Oh, Iya. Iya. Alex.
Aku salah nyatat berarti di buku. Oke. Jadi ini cuma 12. Ini 12, 13 Filipi ya. Betul? Dan hasilnya pasti rest. Hari ke-7. Lainnya. Bapa di dalam saya itu sama dengan kuasanya toh hari ke-7 diingat. Betul. Boleh tanya ini di Boleh. Filipi berapa, Kang? Oh, Filipi 2. 2. Oh. Soalnya belum tahu kan di sini kan cuma hanya 12 13 tidak tahu. Berarti Filipi 2 ayat 12 ya. Betul. Oh iya, terima kasih. Jadi, apakah Om Enol di sini bisa lihat keberhasilan saya nanti tergantung keberhasilan saya sebelumnya. Ini kan gambar ini kan Om Alin? Betul. Jadi jangan harap kalau misalnya saya gampang tersinggung sekarang, saya nggak tersinggung nanti, bisa? Bisa, Cep. Itu pun, aduh, makanya kita harus latih. Makanya Rasul Paulus bilang, saya ini sangatlah menguasai saya punya diri. Saya tahu kapan harus meninju, kapan saya punya badan ini, saya yang order. Bukan saya punya diri yang order saya. Itu pun harus kita perhatikan, saudara. Apakah saya punya tindakan ini ditentukan sama saya punya feeling? Atau saya yang kontrol feeling saya? Dan tindakan saya yang atur sesuai prinsip. Kak Chen setuju itu kan, Kak Chen? Iya, Cep, setuju. Jadi ke kanan ke kirinya saya yang atur, bukan feeling saya atau kehendak saya yang mau atur. Itu dia. Ya. Oke, kita lanjut lagi ayat-ayatnya. Ini kemarin banyak ayat-ayat juga ya, saudara. Nanti kalau kita bicara enggak habis. Lagi ayatnya. Di RH. Oh, ini dia ya. Mantap ini kutipan. Oh, oke. Jadi kita kayaknya mau ini aja. Mau langsung nanti kalau baca ini nanti kita udah ingat waktu juga ya. Nah, jadi kita mau ambil kutipan ini lalu kita cuman ambil dia punya sari aja ya. Nggak apa-apa ya. Kita nggak mau bahas detail gitu loh. Ya. Oktober 11 1892. Thou hast promised. Ini dia. Mari kita baca ini ya. Sebentar, siapkan dulu. Oke. Ya. Kamu sudah berjanji kepada kami untuk memberikan rest. Tuhan bilang, datang kepada sekarang. Reason together. Kamu punya dosa-dosa yang 6 hari kamu selalu bikin, bisa white as snow. Walaupun sudah merah dan orang dunia bilang sudah give up, kamu nggak bisa berubah, kamu bisa berubah, kata Tuhan. Setan akan bilang, orang-orang yang dipakai setan akan bilang, kamu tuh orang berdosa. Nggak usah berdoa dan bertobat. Kamu sudah lakukan dosa yang sangatlah besar, keji sekali. Tetapi kamu bisa bilang kepada setan, karena saya orang berdosalah, itulah sebabnya saya butuhkan juru selamat. Betul, Brother Alex? Tuh kamu bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampunilah saya punya dosa. Saya taruh saya punya tangan, apakah tangan untuk bekerja? Betul? Saya taruh saya punya tangan sekarang 6 hari untuk ke tangan kamu, untuk bantuan kamu. Apakah orang ini bilang,
Bapa kerja di dalam saya. Karena setiap saya kerja selalu saya committing sin. Selalu saya committing sin. Dan saya harus dapat engkau punya pengampunan atau saya binasa. Biarlah saya, Son of Righteousness, menyinari ruangan saya punya pikiran dan hati. Agar saya bisa ajarkan akhirnya orang-orang yang berdosa ini jalan-jalanmu. Sehingga banyak orang setelah saya yang convert duluan, saya bisa menolong orang lain untuk convert juga. Bisa terus, saudara? Kutipan ini apakah bisa jelas? Apakah kalau kita heavy laden, setan bilang, oh kamu udah jauh dari Tuhan, enggak ini. Tuhan bilang sama setan-setan, itulah kenapa saya berdosa, saya butuhkan juru selamat. Tapi kutipan ini jangan kita pakai karena kita mau nunda-nunda bikin ya. Bikin apa yang benar. Ya? Oke. Kita lanjut lagi. Acts 3:19. Mem, Olsya bisa, Mem? Ikuti. Bisa, Didi. Mantap, Mem. Acts 3:19. Dibilang, repent, comfort, betul? Jadi apakah sebelum dapat rest, kita harus serahkan semua dosa-dosa kan, Om Ali? Iya. Ya kan? Forgive my sin. Jadi urutannya, jadi minta ampun sama Tuhan kan? Minta ampun, ini sama dengan serahkan dosa, betul? Waktu habis serahkan dosa, Tuhan bekerja selama 6 hari kan sama saya. Lalu hari ke-7 dapat rest, betul? Lalu tapi dibilang di sini ada yang repent, comfort dari dosa di saat apa, Oma? Refreshing. Katanya kalau mau bereskan dosanya selama 6 hari. Iya. Kenapa kok bereskan dosanya di blotted out-nya, dibereskan comfort-nya ada di time of refreshing? Itu pertanyaannya kan? Iya, betul. Jadi pertanyaannya, kenapa? Katanya bereskan dosanya selama 6 hari. Kenapa waktu time of refreshing? Maksudnya apa ini? Atau hari ke-7? Betul kan? Ayo, kita mau tanya. Ya, Oma. 19 punya terjemahan ini. Itu Indonesia-nya kacau, Oma, terjemahannya. Iya, cuman ini aja. Kayaknya dilanjutin di ayat 20 sih. Oh iya. 20. Kalau Indonesianya dilanjutin 20, jadi nggak ini ya, nggak komplit gitu. Ini ya kita, ayat 20-nya ini. Waktu kelegaan ya, itu dia. Kira-kira kenapa Itin? Tanya di sonder dulu lah, tadi tanya di so. Silakan, kenapa? Karena time of refreshing itu sama dengan Beginning 11. Nah gitu. Apa hubungannya? Itu ada apa itu rest down itu. 9/11 ada nih. later rain, hujan begitu.
Letter rain. Kan time of refreshing. Tapi time of 9/11 kan harus ini kan, harusnya kalau misalnya time refreshing kan, kalau rest harusnya sudah tidak ada dosa lagi kan itu. Di 9/11 kan ada Terry nih, Ci. Terus terinya bikin apa? Dan bilang tahan. Dia punya umat belum siap waktu itu. Jadi artinya ketika apakah ayat ini menunjukkan apa? Jadi itu. Ini menunjukkan yang sabar Tuhan mau kasih probation lagi, kesempatan perkara. Oke, mari kita. Thank you, Itin. Jadi, apakah saudara-saudara time of refreshing ini kita belajar kapan? 9/11. Zaman kita? Iya, Oma. Zaman kita 9/11. Oh ya, betul ya, 9/11 ya. 9/11 kan? 9/11 apakah Oma Alin harusnya sudah Sunday law? Iya. Apakah 9/11 kalau Sunday law umat Tuhan harusnya sudah siap? Sudah siap. Betul? Harusnya sudah rest kan, Oma? Iya, betul. Tetapi apakah kita semua masih dicetak dosanya kelas berat? Betul sekali. Artinya, apakah bahasanya Tuhan bilang, Bapa, tahan, betul? Darahku, betul? Ini yang Tuhan Yesus bilang kan? Apakah gara-gara Yesus bilang ini, 9/11 yang harusnya rest, tinggal refreshing, zamannya letter rain, Tuhan turunkan early rain dan letter rain dan dalam musim yang sama. Dalam first day, first month, betul? Sehingga sekarang dalam time of refreshing orang masih bisa comfort, bisa repent. Repent, bertobat. Bagaimana, saudara-saudara? Bisa jelas ini semua? Om Konyet bisa lihat ini, Om Konyet? Harusnya 9/11 udah semua habis, tapi Tuhan bilang, darahku. Boleh saya sederhanakan yang saya tangkap? Ya, boleh, silakan. Time refreshing itu, atau hari ke-7 itu sama dengan 9/11. Tuh. Harusnya 9/11 itu sudah Sunday law, atau umat Tuhan sudah harus siap. Ya. Tapi ternyata belum. Maka Tuhan kasih waktu 6 hari untuk kita bereskan dosa. Begitu deh ya? Betul. Oh, ya, puji Tuhan. Kasih probation lagi kan, Om Konyet? Jadi harusnya di waktu time of refreshing, Tuhan bilang, tapi apakah bisa nggak orang terima langsung letter rain kalau nggak dapat letter rain? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya Tuhan bilang, oke, tuh Bapa, darahku. Oke, sekarang first day, first month, saya akan kasih early rain dan later rain dalam waktu bersamaan. Kalau kamu sudah siap early rain-nya sudah selesai, pertobatan, hancurkan batu-batu, saya siap kasih kamu later rain. Apakah ulang lagi 6/7-nya, Om Alin, Om Konyet? Ya, benar. Kita lagi di situ loh. Bayangkan Oma Alin, dari 9/11 kita dikasih 1 minggu lagi, 1 minggu lagi. Gimana Oma Alin? Yang sabar Tuhan. Itu dia.
apakah kita orang-orang yang sudah tahu kita dulunya mempermainkan panjang sabar Tuhan, dalam pengetahuan yang kita sudah tahu kita mempermainkan panjang sabar Tuhan, sekarang kita masih mempermainkan panjang sabar Tuhan. Gimana? Seharusnya tidak. Itu dia. Kita harus ambil keputusan kan, Oma? Ini kan hanya sejengkal kita kan. Tuhan, saya nggak mau permainkan panjang sabar Tuhan. Saya bisa menang hari ini dengan pilihan saya dan kuasa Tuhan. Kalau saya pilih, saya bisa menang. Karena kuasa Tuhan mungkin nggak bisa menghasilkan kemenangan. Yang ketidakmungkinannya cuma saya nggak pilih, kan? Saya nggak pilih masalahnya. Ya, oke, lanjut lagi. Beberapa ayat lagi. Oke, lihat 1, 2, 3, 4. Oh, tinggal 5 ayat ya. Oke, mantap. Apakah semua bisa jelas X? Kak Chen bisa jelas, Kak Chen? X ini yang kemarin Kak Chen. Oke, mantap. Mem Olsya gimana, Mem? Boleh, Gidi. Oke. Oh, boleh. Iya, Oma ada pertanyaan. Oh, bisa ya? Oh, tak kirain. Oke. Mari kita lihat lagi. Saya sudah bilang sebelum itu terjadi. Apakah yang Tuhan bilang sebelum terjadi itu berdasarkan yang memang nggak pernah terjadi atau yang sudah terjadi? Jadi terjadi. apakah yang Tuhan bilang sebelum itu terjadi, ini sudah terjadi, betul? Dulu, betul? Artinya ini garisnya sejarah, betul? Ini garis sejarah, kan? Iya. Oke, jadi Iya. it come to pass, ini artinya it come to pass ini waktu terjadi, apakah ini future, masa depan? Apakah konsepnya ini Oma Alin dan semuanya, apakah ini kayak yang CET itu, TM, yang dibilang kamu nggak akan takut apa yang terjadi di masa depan kalau kamu nggak lupa yang dulu, betul? Ya, Gidi. Iya. Ya. Lalu kamu akan percaya, betul? Jadi kira-kira percayanya apakah waktu terjadi atau percayanya increase? Yang mana? Setelah terjadi. Setelah terjadi. Bagaimana yang lain? Orang yang selamat percayanya increase atau percayanya setelah terjadi? Increase. Increase. Yang lain bagaimana? Increase, ya. Mama, Ipin, Alex, Kokore? Increase. 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 Sai? Tambah lagi percaya. Oke. Tambah terus. Harus sudah percaya, tinggal tambah percaya. Jadi increase ya? Om Konyep, increase. Om Ini Enal. pertanyaannya saya belum paham deh tadi. Jadi kalau begini kan dibilang percayanya ini terjadinya nanti waktu sudah terjadi baru percaya, atau percayanya bertambah-tambah sampai waktu itu terjadi? Makin percaya. Yang kedua itu deh, yang kedua. Om Enal gimana? Iya, yang kedua. Iya, yang kedua. Aceh? Iya, Ceh. Setelah terjadi. Oke, memori itu udah jawab juga. Oke. Jadi apakah orang-orang yang percaya kalau baru lihat semuanya tenggelam di air bah? Betul? Betul, Gidi.
Intinya dalam pergerakan ini, jangan tunggu nanti terjadi baru percaya, baru cari keselamatan karena terlambat. Kita percaya harus dari ketika disampaikan, kita percaya ini firman Tuhan, bukan orangnya. Aduh, yang pekabarnya mantap, ganteng, apa semua. Kita percaya. Enggak itu, saudara, fondasinya. Kita percaya mau siapapun itu orangnya yang bilang, enggak terkenal, petani, pelayan, apa semua. Karena ini firman Tuhan, itu alasan kita percaya, kan? Bukan orang, kan? Iya. Dan ketika kita percaya, kita apa yang Tuhan bilang, walaupun belum lihat, apakah Tuhan bilang kepada Thomas, diberkatilah orang yang percaya walaupun belum lihat. Tapi ketika kamu sudah lihat, walaupun kamu belum lihat, kamu percaya. Waktu kamu lihat, kamu punya percaya makin mantap, betul nggak? Ini loh ikut Tuhan, saudara-saudara. Ya. Oke, mari kita lanjut ayat 30. Bisa saudara-saudara konsepnya ini? Bisa ya? Bisa gitu. Ayat 30 ya. Lalu Tuhan bilang, apakah 29 dan 30 ini ayat bersambungan nggak atau terpisah? Masih merah-merah kan Kak Chen? Idin? Sambung ya ini ayat. Artinya konteks yang Tuhan bilang, konteks ayat 30 berkoneksi dengan ayat 29. Setuju? Setuju, saudara-saudara? Setuju. Saya nggak ada lagi yang dikatakan kepada kamu, betul? Lalu Tuhan bilang, Tuhan di sini kasih contoh hidupnya. Nggak boleh? Ya, kasih contoh hidupnya. Lalu Tuhan bilang, waktu pangeran dunia datang. Pangeran dunia siapa? Kok cakep banget namanya pangeran dunia. Kita ganti setan. Pangeran dunia. Ya. Setan datang, setan tidak dapati apa-apa. Boleh? Karena dia yang ambil dominion kan itu. Artinya kasih contoh hidupnya itu hidup Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Jadi konteks yang percaya di 29 ini, Oma, Tuhan kasih contoh hidupnya. Boleh, Oma? Koneksinya ya. Apa maksudnya kan, Oma Alin? Apa ini maksudnya? Betul? Oke. Mari kita lihat. Kira-kira kalau misalnya dibilang setan datang, kalau dibilang waktu setan datang, ini kapan terjadinya? Kira-kira. Ketika orang bilang gini, Oma mau datang, Oma mau datang, itu kapan terjadinya Oma kira-kira? Sekarang terjadi atau nanti ketika bisa bilang begitu? Gimana? Setan datang berarti Nanti terjadinya atau sekarang? Nanti. Masa depan kan? Iya. Bagaimana yang lain? Jadi waktu setan datang, of this world datang, setan datang, waktu setan datang, dia nggak dapati apa-apa kan? Betul? Nah, artinya apakah kedatangan setan ini nggak bisa sembarangan?
Apakah saudara-saudara setuju kedatangan setan nggak bisa sembarangan? Nggak sembarangannya dia maksudnya dianya. Ya, dianya nggak bisa sembarangan datang. Jadi ditentukan datangnya sekarang. Ditentukan. Ya? Karena dibilang waktu setan datang, artinya apakah ada waktunya kan? Maksudnya tuh ada penentuan waktu, bisa nggak sembarangan. Kayak Ayub kan, Oma Ali. Okay. Ya, jadi ditentukan kan, kapan bisanya kan, betul Oma? Artinya Oma Alin, kalau setan tidak dapatkan apa-apa, apakah karena apa? Saya apa? Siap sebelum apa, Mama? Datang setan. Sebelum datangnya setan. Karena masa depan kita sudah tahu kan, Oma Alin? Setan mau datang. Iya. Nah, bisa sampai sini saudara-saudara yang lain? Bisa, Gidi. Jadi, setan nggak bisa dapatkan apa-apa karena saya siap sebelum dia datang. Itu kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu percaya dengan apa yang saya bilang sebelum terjadi, setannya datang, kamu percaya, apakah percaya adalah konteks keselamatan Yohanes 3:16. Tuhan bilang, kalau kamu percaya sebelum itu terjadi, betul? Dan lebih di-establish lagi waktu terjadi, betul? Karena kita tadi kita sudah establish faith increase atau enggak? Increase. Setannya datang, Oma? Bisa nggak gitu? Enggak. Kalau kita percayanya waktu setan datang, artinya kita nggak siap-siap kan? Nggak bikin persiapan kan? Betul. Karena kita percaya setan mau datang nanti, di future, kita siap-siap sekarang. Lakukan work of preparation. Setuju? Waktu kamu percaya sebelum itu terjadi, Oma Alin dan semuanya, Gedi, ya, dibilang setan pasti tidak dapatkan apa-apa di kamu. Apakah itu jaminan buat kita semua? Iya. Andai aja Oma Pop kita percaya. Iya. Lakukan sungguh-sungguh. Ya. Iya. Harus menjadi work of preparation kita. Pasti setan tidak dapatkan apa-apa. Iya. Ayat 27. Ya, itu. Jadi, saudara-saudara, kenapa setan nggak bisa datang sekarang? Apakah setan sudah mau datang 9/11? Oma Alin? Enggak tahu. Apakah 9/11 sebenarnya setan udah mau datang? Iya, Cik. Maksudnya setan datang itu bukankah setiap hari itu kan waktu kita digoda kan itu setan datang. Oh, setan datang ini memang kayak anggapannya tuh kayak perang one by one gitu loh, Oma. Oh, begitu. Iya. Jadi kayak penentuan kamu kalah atau menang gitu loh. Iya. Halo, Gedi. Ya, Halo. Jadi kita punya menanggapi yang ini bahwa itu dia pe waktu memang genting sekali kan di time of trouble itu dia. Mungkin itu yang dibilang setan datang karena yang kita tahu kan setan ada setiap hari. Saat ini saja ada setan di samping kita masing-masing kan begitu kita dulu pernah belajar sih itu dia bahwa setan itu ada di samping kiri kita itu selalu untuk menggoda. Tapi yang kita kadang bahwa itu setan datang itu pada waktunya di mana orang dicobai habis-habisan di time of trouble. Mungkin begitu. Jadi kalau Mem Olsya kira-kira kalau misalnya setan benar-benar datang sekarang dalam konteks 1430 Mem Olsya, apakah Mem Olsya kira-kira kalau masih ada sesuatu Mem Olsya udah pasti hilang? Yohanes. Ya, Yohanes 14 ayat 30. Iyo.
Jadi apakah Om Oce bisa lihat nggak ketika ini setan memang datang tiap hari kan? Datang tiap hari goda kan? Iya, iya. Dan hati kita hari ini menentukan bagaimana kita nanti terakhir close of probation, betul? Apakah setan kita tuh digodanya pas kita udah close of probation jadi mantap dia kalah, betul? Tapi kalau Tuhan bilang saya masih kasih kesempatan, apakah setan kayak apa namanya? Kayak masih ada kesempatan orang ini bisa selamat kan, Kak Mem Olsya? Iya. Iya, Gidi. Jadi waktu setan, bisa nggak anggap di Yohanes 14:30 ini adalah hari terakhirnya setan untuk istilahnya tes terakhir lah. Bisa? Iya betul. Yohanes berapa tadi 14:30. 14:30 Kang. Yohanes 14 ayat 30. Sudah ditentukan untuk selamatnya, bisa? Iya Gidi. Bisa. Jadi apakah Oma Alin, tadi yang kita tanya sama Oma Alin, apakah Oma Alin tahu bahwa 9/11 itu sebenarnya setan sudah mau datang kan? Mau datang dalam peperangan rem. Ya, Oma Alin 12:17 ya. Apakah waktu setan datang di situ kita kedapatan apa-apa Oma Alin? Banyak yang didapat, betul? Betul. Kalau 9/11 Kang. Terus kemudian tahan, kasih waktu lagi 1 minggu lagi, betul Om Alin? Udah hari ke-7 kan itu, 9/11. Kasih 1 minggu lagi for dorang. Masih banyak sekali. Belum bisa. Masih didapati setan. Dalam 6 hari kerja sama-sama setan lagi. Emang mau dipanen setan semua ini? Apakah itu bisa Om Alin? Tuhan begitu panjang sabarnya. Betul, Cik. Jadi kalau kita setiap hari didapati setan, apakah di dalam masa pemanenan, apakah kita didapati setan? Gitu? Makanya Tuhan bilang, hidingkan mereka lagi Bapa, hidingkan mereka lagi Bapa. Dan setan diizinkan Tuhan, karena Tuhan nggak bisa goda kan? Setan diizinkan Tuhan, coba goda Alin, coba goda Geidi, goda Dorang. Datanglah kamu dalam tiap hari mereka untuk goda daging. Tapi apakah setan kalah kalau dari hari ini kalau kita nggak ada dagingnya, setan udah bisa kalah nggak, Oma? Iya. Kalau kita nggak mau pilih, saya nggak mau walaupun ada daging kita kan, saya nggak mau. Setan nggak dapat apa-apa. Jadi apa yang jadi setan itu, saudara-saudara, ya, kalau saudara didapati setan hari ini apa-apa, artinya di close of probation, di hari terakhir close of probation saudara, setan pasti dapati apa-apa. Bisa Om Konyap? Kayak gaya develop manifest. Jadi jangan harap kita hari ini, kita buat yang salah, tiba-tiba benar, nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau enggak begini, kita buat benar-benar waktu krisis kita buat nggak apa-apa buat yang salah. Apakah itu cuma penipuan kalau kamu selama ini buatnya juga sama seperti krisis kan, Oma? Betul. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau kita bilang benar-benar buat benar, ya kita nggak pakai obat. Tapi kalau krisis sudah mau mati pakai obat, apakah itu bukan karakter namanya? Iya. Oke, kita kayaknya mau ambil kutipan yang terakhir kemarin, ya. Tapi mau digabung gitu ya, Agak dia punya arrangement tempatnya agak beda. Nanti mau mati minum obat. Tapi kita tetap baca yang lain-lain ya, maksudnya gitu. Nggak dilengkapin gitu lah. Jadi YI berapa ini ya? Terakhir, kutipan terakhir. Karena pas YI September berapa mah? 7/1893. 7/1893. Oke. Paragraf? Betul. Oke, buka pencatatan. Kemarin paragraf. Iya. Paragraf 2. Tuhan Yesus membentuk karakter. Tuhan Yesus membentuk karakternya. Mana itu? Yes, YI September 7/1893. Paragraf 2. Ini dia.
Ini dia. Ini dia yang ini. Ini aja lah dari sini, bagus. Oke. Kasih karunia Yesus Kristus kita bekerja dalam hati kamu dan pikiran kamu sebagai pengajar. Akan terus ada pengaruh untuk mempengaruhi kita. Dia punya Roh Kudus dalam kita punya jiwa untuk melatih dan membentuk karakter sesuai dengan model ilahi. Betul, Om Ali? Amin. Bilang, biarlah orang-orang muda, sekarang kita semua ya di sini orang muda, bawa di pikiran kamu, kita semua. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, ya, itu membuat suatu kebiasaan. Kalau saya biasa bangun jam 5, itulah kebiasaan saya membuat kebiasaan bangun jam 5. Contohnya gitu ya. Dan kebiasaan saya jam 5, lama-lama jadi karakter seumur hidup. Saya nggak bisa kalau nggak bangun jam 5 itu contohnya. Bisa? Sekali. Apakah kita punya, artinya kita punya karakter itu nggak bisa kan Oma? Kalau saya baik tiba-tiba di krisis jelek. Nggak bisa. Apa yang terjadi di krisis itulah yang saya bentuk selama ini. Kayaknya saya ada pepatah yang mengatakan apa saya? Titik-titik bisa karena biasa. Nah, orang bisa Allah karena biasa. Karena biasa kalau nggak salah ya. Allah bisa itu kita nggak tahu itu Allah bukan Tuhan ya. Maksudnya Allah itu kayak makanan ala chef ini ya, bukan. Jadi Allah ini bukan Tuhan ya. Jadi Allah itu kayaknya seperti gaya. Seperti. Ya, seperti. Jadi kalau kita bilang begini, kamu bisa nggak? Nggak bisa. Berarti itu kita belum biasa. Jadi berbeda sekali kan bisa dan biasa. Tapi itu ada hubungan. Kalau kita sudah bisa, pasti kita sudah biasa. Masa kita bisa bikin sesuatu kalau nggak pernah bikin sama sekali? Nggak pernah kan? Nggak mungkin kan? Karakter seperti itu. Benar atau salahnya. Kalau ada orang jahat itu bukan kepepet dia baru jahat. Itu seperti sudah dibiasakan, cuma tiba-tiba keluar aja kita lihat. Ataupun jadi itu kebiasaan itu yang kita mau lawan. Kemampuan, tapi kebiasaan kita punya pilihan. Biasakan tiap hari untuk nggak salah, ya pasti dengan pertolongan Tuhan akan nggak salah. Jadi karakter. Iya betul. Langsung jadi kebiasaan. Oke, mari kita lihat ya. Kenapa setan nggak temukan apa-apa di Tuhan Yesus? Apakah setan nggak temukan apa-apa karena nggak ada apanya, Oma Alin, sesuai Roma 7:17? Iya. Ada apanya Tuhan? Tuhan ada dosa. Temukan apa-apa di dalam Yesus karena Yesus tidak ada dosa. Betul? Betul. Lalu mari kita ya umpamanya. Bukan apa-apa dalam Yesus ya. Yesus tidak temukan. Setan. Sorry Kak Chen. Setan tidak temukan apa-apa di dalam Yesus karena Yesus tidak ada dosa kan? Kak Chen? Thank you Kak Chen ya. Tolong koreksi ya kalau kita kadang-kadang ngomong sama nulis nggak sinkron atau udah bingung sendiri. Thank you Kak. Oke. Lalu tapi kalau dalam Torang ini sesuai Roma 7 ini sudah ada dosa. Itu kan betul kan Oma? Aneh kan? Nah, itu yang kemarin diperbincangkan Oma, betul. Jadi Roma 8 ayat 3 dibilang apa? Tuhan condemn sin in the flesh, betul? Jadi jadi Tuhan memang menang kan? Peroleh kemenangan lah hasilnya. Nah, kita mau gambar ya di sini. Jadi ini konsepnya, ini ayat-ayat yang kemarin kita udah bahas semua. Sekarang kita mau gambar sebagai penutupan, boleh? Tapi di sini Oma Alin bilang ada perbedaannya ini, betul? Iya. Nggak bisa ditemukan apa-apa karena di dalamnya nggak ada apa? Dosa. Jadi kalau ini Yesus, di dalamnya tidak ada dosa. Tidak ada dosa, betul? Ya. Kalau saya, ada dosanya.
Lalu dibilang, pas tidak ada dosa, saya menang. Betul? Saya menang, lalu setan tidak temukan apa-apa. Jadi kalau mau lihat keadaan kayak gini ya jelas lah Yesus nggak ada dosa di dalamnya. Betul, Oma? Dosa dalam hidup. Ada, betul? Ya, pantesan kalau ada dosa, Roma 17-18 saya kalah. Dan setan siap temukan apa-apa, betul? Selalu temukan. Roma 7 ayat 17-18. Gambar ini bisa mengerti semua? Om Konyet bisa? Mem Olsya bisa? Ya, terima kasih. Bisa. Lanjut ya. Lalu apa solusinya buat kita kan? Terus gimana kita memperoleh kemenangan atau setan bisa nggak temukan apa-apa di saya? Caranya gimana dong, ya kan? Lalu apakah Oma Alin? Tuhan bilang sama Oma Alin dan Geidi. Alin, Geidi, kamu kasih dosa kamu kepada saya. Apakah Yesus yang mati di kayu salib buat saya? Saya akui kepada Yesus. Akui kan? Iya, akui. Apakah mantap sekali nggak, Oma? Ya. Bukan kesenangan dosanya yang ditanggung Tuhan. Tuhan rasakan kesenangan dosanya, Oma Alin. Contohnya, aduh, enak banget bohong. Terus pas kasih ke Tuhan Yesus, Tuhan itu nggak bohong. Bukan itu kan, Oma? Iya. Tapi yang ditanggung sama Tuhan adalah upahnya. Iya. Jadi akui Tuhan Yesus yang tanggung dosanya. Jadi sekarang kalau dosanya udah di Tuhan Yesus, apakah posisi saya sudah bisa nggak ada dosa juga? Betul? Ya. Posisi saya sudah sama kayak Tuhan Yesus nggak ada dosa? Iya. Adanya acquire propensi di Tuhan ada juga kan? Iya. Sorry. Natural. Sorry, natural. Ya kan? Tinggal ini kan, kalau nggak sama-sama nggak ada dosanya sudah kan? Iya. Posisinya sama kan? Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu punya masa lalu, nggak ada yang mantap, betul? Habit kamu, karakter kamu nggak ada yang mantap. Tapi saya sudah bentuk dari hari ke hari, dari umur saya 1 sampai 33 tahun. 33 tahun setengah ya? 33 aja? Oke lah. Pokoknya selama Yesus hidup lah ya. Selama Yesus hidup, apakah Tuhan Yesus sudah buat karakter yang mantap? Iya kan, sampai di kayu salib itu ditolak. Nah, kayu salib kan? Tuhan bilang, sekarang kamu yang gak ada dosa, karena kamu udah saya tanggung di kayu salib, sekarang bisa nggak izinkan saya tinggal di dalam kamu? Saya bisa buat habit dan karakter saya di dalam kamu. Bisa? Bisa. Sehingga kamu nggak lagi kalah, tapi kamu sekarang menang dengan kemenangan saya yang sudah saya establish waktu di kayu salib. Setan tidak temukan apa-apa. Apakah paling penting akui kesalahan kita apa sehingga kita ampuni? Habis habit kita dan karakter bisa dibentuk Tuhan. Bahaya nggak kalau kita pikir kita nggak kayak gitu? Kamu ada apa? Saya nggak ada apa-apa. Padahal ada apa-apa. Apakah bahaya? Kita sedang nggak mau dibentuk Tuhan, tapi saya mau bentuk habit dan karakter saya sendiri. Bahaya sekali ini. Kalau ada apa-apa bilang, iya saya ada apa-apa. Ini. Jangan pernah bilang, jangan pernah suppress. Suppress apa-apa ya Kak Chen? Suppress. Suppression. Suppress. Aduh, nggak bisa ngomong. Suppress gitu saya. Suppress. Kalau kita selalu suppress, kita punya dosa, kita nggak mau express, mustahil Tuhan mau bentuk habit dan karakternya dalam saudara dan saya. Nggak bahaya sekali. Bahaya. Ya, udah simpan, kalau simpannya sama orang yang bermasalah,
tapi sama orang yang nggak ada masalah dibagi. Sehingga orang yang nggak ada masalah sekarang ada masalah juga dengan orang yang nggak tahu, contohnya gitu. Waduh, itu satanic plan itu namanya. Setan punya kerja luar biasa. Dan kita harus selalu berjaga-jaga karena kita ini semuanya ini benih-benih iblisnya bukan main. Kalau nggak ada prinsip, kita ikuti benih yang sudah jadi kebiasaan. Bisa nggak? Iya, betul. Betul sekali. Betul. Kenapa kita selalu belajar pagi, malam, siang? Gunanya itu, saudara-saudara. Supaya benar-benar kita lihat ini, bahwa kita nggak bisa bikin apa-apa. Dan bahwa kita ini memang kalau enggak ada yang bentuk kita, yaitu Kristus, kita nggak bisa bentuk diri kita sendiri. Ya, betul. Bentukannya oleh setan. Tuhan bisa memberikan hidup. Apakah Roma 7:17-18 saya nggak bisa bikin yang baik, Om Alin? Iya. Makanya caranya awal apa? Dosanya diekspres. Tuhan bilang sekarang saya baru bisa kerja di dalam kamu. Mustahil orang yang nggak ekspres semua dosa-dosanya bisa Tuhan bentuk karakternya. Ini Tuhan yang ungkapkan, saudara-saudara. Jadi ekspres kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya. Ya, ekspres pada Tuhan. Dan Tuhan bilang kan, kamu kalau misalnya ada sesama kamu, confess your fault one to another, kan Oma? Jangan, kita ada salah sama Oma Alin. Oh ya sudah, kita minta maaf sama Tuhan. Gimana? Saya ada masalah, ya udahlah, nggak anggap aja nggak ada apa-apa, nggak bisa gitu kan? Iya. Ya. Tuhan bilang, kamu kalau misalnya salah sama 2 orang, 4 mata, selesaikan 4 mata. Betul? Kalau ini, selesaikan. Itu dia. Supaya apa? Confess. Coba ya, kita baca tuh ayat confess one to another. Ini, coba mari kita baca. Ayat terakhir kita begini ya. Berbuat apa di umum, akui di umum. Kalau pribadi, akui sebagai pribadi. Confess. Akuilah kamu punya kesalahan satu sama lain ya. Iya. Salah satu sama lain supaya untuk menang. Heal, betul Om Ali? Betul. Artinya pernah bisa di-heal nggak sama Tuhan kalau nggak beres satu sama lain? Nggak bisa. Dan orang yang sudah mantap satu sama lain, baru doanya bisa didengar. Betul? Jadi nggak ada simpan-simpan, nggak ada rasa, aduh kita masih simpan rasa nggak suka sih, tapi ya sudahlah, atau apa, nggak, memang plong, aduh saya cinta sama kamu. Benar-benar cinta dari hati yang dalam, ini cintanya Kristus, Tuhan yang bentuk habit begini. Karena saya ketika ada pilihan, setan selalu bilang, benci Om Alin, benci siapa Kak Chen, benci Kak Chen. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau. Saya sudah akui ini dosa, kebencian, kebusukan saya. Saya sudah kasih di kayu salib. Saya pilih untuk nggak. Apakah ketika kita punya pilihan itu Om Alin, kita sedang bentuk habit Om Alin? Ini bisa lihat itu? Bisa nih, Chan. Ya? Sedang bentuk habit. Ya. Terus kalau misalnya habit kita, rasa nggak suka, dilayani terus, rasanya nggak suka, dilayani terus. Apakah jangan heran karakter setan yang muncul? Benih-benih setan muncul semua, buah-buahnya setan muncul semua, jangan heran. Karena apa? Nggak pernah selalu simpan-simpan. Bukan nggak pernah selalu simpan-simpan, maksudnya nggak pernah ungkapkan, selalu simpan-simpan, kurang lengkap ya. Itulah kita punya Bible Study, review Bible Study. Apakah saudara-saudara bisa semua? Puji Tuhan. Thank you, Che. Tuhan. Selamat pagi, selamat berjuang saudara-saudara. Tuhan. Ya, terima kasih, Gedi. Ya, Kak Chen. Thank you. Oke, thank you. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita mau pray sama-sama.